Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kota Bandung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai praktik coaching. Dengan saya Yuanita Agustini dari SDN 214 Perumnas Cijerah dan rekan saya Rizky Wulandari dari SDN 058 Babakan Ciparai. Meli Herawati dari SMPN 39 Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Yuanita. Dari hari ini, Alhamdulillah baik. Bu Yuan gimana? alhamdulillah baik juga. Nah, pada kegiatan kali ini kita mau melakukan praobservasi mengenai kegiatan coaching ya. Boleh. Sebagai permulaan dari tahapan praobservasi ini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian bagaimana Ibu melaksanakan kegiatan coaching ini, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau tidak, kemudian bagaimana kegiatan coaching ini juga dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama yaitu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Saya ingin Bu Nita mengobservasi saya mengenai bagaimana saya menerapkan alur cerita tersebut, apakah sudah sesuai dan sudah runtut atau belum gitu nanti ketika saya melaksanakan coaching terhadap coaching saya. Bagian mana nanti yang Ibu inginkan untuk lebih spesifiknya lagi untuk dikembangkan dari kompetensi tersebut? Nah ini Bu Nita nanti ketika coaching saya ajak untuk coaching itu tentu saja membutuhkan solusi dan pemecahannya itu bagaimana saya bisa mendorong atau mengarahkan coaching saya tersebut sehingga bisa mencari atau mendapatkan solusinya sendiri berdasarkan alur cerita yang nanti saya terapkan. Begitu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Mungkin kita akan lanjutkan untuk kegiatan observasi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Rizky. Bagaimana kabarnya Bu Meli? Alhamdulillah baik. Saya tadi diajak Bu Meli untuk ngobrol ya. Betul. Barangkali Bu Meli apa yang akan bisa saya bantu gitu di sesi kita sharing kali ini? Ya betul Bu Rizky. Saat ini saya sedang merasa kebingungan menangani murid saya, gitu kan? Murid saya kelas 7, dia itu punya kelebihan, punya prestasi karate bahkan ya, tapi dia itu jarang sekali masuk sekolah. Jadi saya di sini gimana ya caranya biar anak tersebut karatenya bisa gitu berjalan, sekolahnya juga bisa. Jadi anaknya tuh menurut saya nih ya, seolah-olah kepribadiannya tuh bertolak belakang, jago karate tapi sering apa ya, sering mengeluh gitu. Sering mengeluh, sering jarang tidak masuk, gimana ya? Nah, saya sebelumnya ya Bu Meli, mungkin tujuan Bu Meli saya ambil dari pembicaraan barusan bahwa mungkin Bu Meli ingin suatu solusi untuk masalah anak atau siswa kelas 7 yang dimana prestasi akademiknya kurang karena jarang sekolah, tetapi non akademiknya ketika karate itu baik ya Bu Meli ya, sehingga tidak selaras gitu ya. Harapan Bu Meli mungkin apa dari sharing kita ini, harapan dari kepada anak tersebut gitu Bu Meli? Nah, harapan saya bisa setidaknya gitu ya, apa ya, memberikan sedikit perubahan kepada anak tersebut supaya anak tersebut sekolahnya rajin gitu. Mungkin dari kedisiplinan yang kehadirannya dari situ otomatis dari mungkin yang dikhawatirkan Bu Meli dari ketidakhadirannya itu nanti berakibat kepada nilai akademiknya ya. Nah, dari masalah tersebut apa Bu Meli sudah mencoba mencari latar belakang kenapa si anak ini sering tidak masuk gitu Bu Mel? Mungkin ada alasan-alasan yang memang sudah dicari oleh Bu Meli dari kejadian ini.
kalau misalnya mencoba mencari latar belakang, saya sudah komunikasi dengan orang tuanya, saya juga sudah komunikasi dengan anaknya, tapi gimana ya? Yang saya belum temukan ini, jadi gini, ketika komunikasi dengan orang tuanya di sekolah itu, eh, apa di rumahnya itu anak itu baik-baik saja, orang tuanya juga, terutama ibunya juga perhatian, gitu kan. Hanya saja ini anaknya seringkali mengeluh terhadap saya bahwa mamahnya tidak perhatian, bahwa dia itu kurang kasih sayang dengan kakaknya, sehingga dia teh apa ya, di rumahnya teh males makan, begitulah ceritanya, sehingga males makan, akhirnya sakit, nah berujung di gitu. Sebetulnya anak itu sekarang kelas 8. Nah, mungkin nanti saya sebagai guru BK-nya ini saya lagi yang ngebina anak tersebut. Nah, ketika melihat situasi ini, saya khawatir kan untuk apa ya namanya kegiatan PPDB ya. Nah, saya lihat kemarin raportnya apa ya nilainya kan hampir di bawah KMK. Dia dalam masuk akhir sebetulnya. Saya tahu ya kalau dari gurunya, dia itu anaknya aktif secara akademik sebetulnya, tapi karena tugas-tugasnya tidak masuk, jadinya ya nilainya hanya diberikan seadanya. Bu Meli, saya rasa sudah mencari alasan atau latar belakang yang terjadi pada anak tersebut. Ternyata permasalahannya itu tidak hanya muncul dari dirinya sendiri, tetapi ternyata dari rumahnya juga ya, Bu Mel. Ya, itu merasa kekurangan dan tidak diperhatikan oleh orang tua. Juga anak tersebut mengalami jarang makan, sulit makan. Ternyata permasalahannya itu bukan hanya di sekolah saja, ternyata dari rumah saja anak tersebut sudah bermasalah. Nah, dari masalah tersebut, saya rasa Bu Meli sudah bagus mengidentifikasinya. Namun dari sekian banyak solusi atau cara yang Bu Meli sudah tempuh, ada tidak cara lain yang memang lebih signifikan bisa mengubah apa perilaku anak tersebut yang tadinya rajin menjadi tidak rajin sehingga merugikan nilai akademiknya. Nah, solusi lain yang belum ditempuh gitu, apa coba? Jadi apa ya yang belum itu terus meminta orang tuanya untuk memperhatikan anak juga kan itu sulit sekali dilakukan karena kita juga kan nggak bisa apa ya istilahnya terus-terusan ngomongin ke orang tua gitu kan ya, dan komunikasi dengan anak tersebut itu seharusnya kan berkala. Nah, ini yang belum saya lakukan ini. Jadi maksudnya berkala tuh begini, ketika saya sudah ngobrol di sesi satu mungkin dengan anak tersebut mengenai apa yang akan dilakukan. Nah, mungkin ini jedanya agak lama. Nah, harusnya mungkin dalam seminggu sekali seharusnya ada cepat tanggap gitu ya ya. kitanya mungkin yang itu yang belum dilakukan. Nah, yang saya khawatirkan sekarang udah naik kelas 8, perilaku tersebut yang diulangi gitu kan. Nah, jadi saya teh bingungnya itu gimana biar apa ya perilakunya saat kelas 7 tidak terulang lagi di kelas 8 gitu. Menurut saya Bu Meli sudah berkolaborasi ya, sudah melibatkan banyak pihak, terutama kolaborasi dengan orang tua untuk tetap juga di rumah. Juga yang tadi Bu Meli katakan juga melibatkan guru piket ya agar terus memantau kehadirannya seperti apa. Kalau dengan cara restitusi atau segitiga restitusi, apa sudah Bu Meli mulai terapkan terhadap anak tersebut atau belum? Saya ingin tahu Bu Meli. Nah, untuk segitiga restitusi saya sudah mulai coba. Nah, tapi memang hambatannya di sini ketika saya melakukan segitiga restitusi, gimana ya sifat anak itu kan masih egosentris, jadi dia melihat juga Bu Mel anaknya. Disebut pendiam tidak, disebut aktif tidak. Jadi dia itu tipenya ingin di apa ya istilahnya disamperin dulu sama anak yang lain. Jadi kalau misalnya jadi ingin selalu diperhatikan gitu tipenya. Jadi nggak mau misalnya kalau gini temannya nih, kalau temannya misalnya gak ngajakin, nah dia nggak mau duluan yang ngajak gitu. Dia ingin diajakin terus, sehingga jadi itu dia tuh ingin mencuri apa ya perhatian itu ingin selalu tertuju sama dia gitu. Jadi entah saya masih kekanak-kanakan
Nah, jadi ketika saya mencoba untuk segitiga restitusi memang baru efektif mungkin ya, belum maksimal. efektif, belum Iya, iya. maksimal. Mungkin nanti di kelas 8 saya akan mencoba lagi gitu ya. Kebetulan nih nanti di kelas 8 ini kelasnya diacak. Kelasnya diacak lagi Temannya baru ya, Bu Meli ya? Temannya baru lagi. Kemudian mungkin saya akan menempatkan si anak tersebut di kelas yang memang teman-temannya dekat sudah dekat dari kelas 7. Karena kalau misalnya saya tidak menempatkan anak-anak tersebut di tempat yang dengan teman-teman yang dekat, saya khawatir justru itu menjadi sebuah alasan lagi. Iya, betul, betul. Misalnya si anaknya saya ngerasa udah aku nggak punya teman, saya apalagi sekarang temannya baru mungkin ya menambah lagi alasannya ketidaknyamanannya ya. Jadi upaya saya itu sekarang baru menempatkan dia itu di kelas dengan teman yang dekat di waktu kelas 7. Bagus, super sekali Bu Meli solusinya yang tadi saya garis bawahi, bahwa rencana solusi yang akan Bu Meli terapkan yaitu pertama dengan mengefektifkan guru piket tadi ya, supaya terpantau kehadirannya terus menerus sehingga tidak ada pembiaran. Yang kedua adalah dengan memberikan kenyamanan kepada anak tersebut ya Bu Meli, supaya kehadirannya meningkat, kita sekelompokkan dengan temannya yang sekelas yang memang dia merasa nyaman, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah ya Bu Meli ya. Saya rasa sudah bagus apa yang sudah Bu Meli laksanakan. Mudah-mudahan realisasinya ini Bu Meli bisa laksanakan dengan baik, juga hasil atau solusi yang didapatkan dari permasalahan ini maksimal sehingga terjadi perubahan dari anak tersebut. Saya doakan mudah-mudahan anak tersebut menjadi lebih rajin lagi ya Bu Meli ya. Saya tunggu kabar selanjutnya bagaimana perkembangan Bu Meli terhadap masalah ini. Sabar terus ya Bu Meli, tetap semangat ya menghadapi anak-anak kita, apalagi di SMP. Mungkin Bu Meli muridnya banyak dibanding kita guru SD akan lebih banyak. Ya. Mungkin satu lagi ini koordinasi juga sama wali kelasnya mungkin ya terkait karena wali kelasnya kan berbeda ya dari kelas 7 ke kelas 8. Itu yang belum saya lakukan juga. Bagus sekali itu Bu Meli. Tadinya kan Bu Meli mengatasi dengan tanggung jawab Bu Meli sebagai guru BK ya mengenai kehadiran. Bagus sekali wali kelas kita hadirkan supaya anak tersebut lebih peka lagi Bu Meli. Terima kasih atas kesempatan atau meminta saya untuk berbagi satu sama lain. Juga pengalaman juga buat saya ya Bu Meli ya. Ya betul, karena saya juga gimana ya, kadang kamu tapi ketika dilakukan dengan Rizky gitu kan ya, jadi saya lega gitu kan ya. Sama saya juga ada lah anak seperti itu. Jadi sama juga kita berbagi pengalaman ya. Ketemu lagi kali. Terima kasih. Bersama. Alhamdulillah ya, kegiatan observasi tadi sudah selesai dilaksanakan dengan baik dan juga lancar. Untuk kegiatan pasca observasinya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali, yaitu mengenai kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu pada saat kegiatan coaching tadi. Apa yang dirasakan dan bagaimana kegiatan coaching tadi berlangsung. Alhamdulillah tadi saya sudah mencoba mempraktekkan coaching dengan Ibu Meli. Saya rasa alur cerita sudah saya laksanakan dengan menanyakan tujuannya seperti apa, mengidentifikasi masalahnya Bu Meli seperti apa, Bu Meli bagaimana cara merumuskan atau mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Juga yang terakhir juga saya memastikan bahwa Bu Meli bisa melaksanakan solusi yang diutarakan kepada saya itu secara langsung atau dengan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya akan menyampaikan beberapa catatan mengenai kegiatan observasi tadi berdasarkan hasil pengamatan saya. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, kegiatan coaching yang sudah Ibu Rizky laksanakan bersama coaching tadi sudah dapat dilihat
jelas sekali alur ceritanya, dan juga ibu dapat mendengarkan juga mengenai permasalahannya, menggali identifikasinya dengan baik pula, dan juga ibu juga memajukan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif agar coach ini mendapatkan solusinya sendiri. Jadi itu sudah baik ya, alhamdulillah. Kemudian untuk langkah selanjutnya mengenai kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil refleksi dari kegiatan coaching tadi. Yang ingin saya tingkatkan dari kegiatan tadi adalah saya ingin menjadi pendengar yang lebih baik lagi, sehingga bisa memberikan arahan kepada rekan coaching saya supaya bisa mencari solusinya sendiri berdasarkan pertanyaan berbobot yang saya berikan dan juga pertanyaan reflektif yang saya berikan. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Rizky atas waktunya. Sama-sama. Sekian saja kegiatan observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Meli ya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat ya, terhadap coachingnya nanti Bu Meli. Di sini saya berperan sebagai observer. Izinkan saya untuk mendiskusikan rubrik penilaian yang nanti akan saya catat selama Bu Meli melakukan coaching bersama coachingnya ya. Yang pertama hal yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat nanti Bu Meli melakukan coaching? Yang pertama tentunya saya ingin menerapkan alur ceritanya dengan baik. Yang kedua kompetensi sesuai dengan visi coaching yaitu fokus pada coachingnya, kemudian mendengarkan dengan hati dan juga bisa mengutarakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Bagus sekali Bu Meli. Saya catat ya. Yang kedua, bagaimana kompetensi yang akan ditingkatkan lebih spesifik lagi dari yang tadi Bu Meli sudah sampaikan? Yang ingin tingkatkan saya spesifik lagi yaitu pada alur tirta di bagian tujuan, mungkin bersama bagian akhir yang tanggung jawab tanggung jawab coaching setelah itu dari menemukan solusi itu yang terus fokus pada coaching juga, itu yang ingin saya tingkatkan. Mudah-mudahan nanti bisa diperlihatkan ya ketika coaching yang terakhir. Nah, indikator apa yang nanti Bu Meli akan capai ketika sudah melakukan coaching terhadap coachingnya ini? Nah, indikator yang ingin saya capai yaitu coaching mampu menemukan solusinya. Nah, kemudian saya juga bisa mengidentifikasi masalahnya sehingga coaching menemukan solusi tersebut. Betul sekali. Kita akan laksanakan coachingnya ya Bu Meli. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih untuk pelaksanaan praobservasinya ini sudah saya catat. Selamat melaksanakan coaching ya Bu Meli. Assalamualaikum Bu Yuan. Waalaikumsalam Bu Meli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau tidak salah Bu Yuan itu ingin sharing dengan saya ya Bu Yuan. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin mendiskusikan mengenai kolaborasi dengan guru dalam kegiatan kelima. Nah, dalam kegiatan kelima itu terutama dengan guru mata pelajaran yang sekiranya agak sulit gitu buat melakukan kegiatan kolaborasi tersebut karena adanya perbedaan jadwal, kemudian kurang pahamnya dari guru tersebut bagaimana sih kegiatan kelima. Jadi dari sesi coaching ini kira-kira tujuan atau hal apa yang ingin Bu Yuan dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain khususnya. Menurut Bu Yuanita sendiri nih, kira-kira bagaimana cara merangkul guru-guru agar bisa berkolaborasi? Caranya sih mungkin yang pertama kita harus ngatur jadwal dulu mungkin. Setelah diatur jadwalnya kita ngobrol kembali
dibicarakan kembali mengenai konsep dari K5 sendiri bagaimana karena sebetulnya kan dari kegiatan K5 ini tidak menjadi tanggung jawab dari wali kelas saja kan ya, tapi guru mapel juga harus terlibat. Tapi pada kenyataannya guru mapel ini seringkali mangkir gitu pada saat kegiatan K5 karena merasa sudah kegiatan pembelajaran yang sudah selesai gitu K5 ini jadi acuh terhadap kegiatan K5-nya gitu. Mungkin yang harus lebih ditekankan sih mengatur kembali jadwal untuk saling berkomunikasi gitu dengan guru mata pelajaran tersebut. Hal apa yang bisa dilakukan Bu Iwan agar guru mata atau wali kelas dalam mengadakan PMA itu bisa saling berkomunikasi dengan baik? Mungkin sih yang saya bisa minta bantuan kepada kepala sekolah mungkin ya untuk memberikan amanat mungkin kepada guru mata pelajaran tersebut karena kadang-kadang kalau saya sendiri yang minta itu agak sulit buat buat bertemunya gitu. Selain itu juga bisa bertemu saat pombel juga mungkin ya kayaknya pada saat kegiatan pombel begitu. Jadi untuk hal ini Bu Yuan perlu meminta bantuan kepala sekolah untuk mengkondisikan wali kelas agar mau berkolaborasi dalam kegiatan K5. Setelah itu dilakukan ya misalnya apa sih sudah itu dilakukan ya bagaimana kira-kira tanggapan wali kelas apakah ada respon atau tidak atau seperti apa misalnya sebetulnya kalau dari wali kelas sendiri sudah merancang kegiatan K5 ini gitu dengan awalnya pasti melakukan ngobrol dulu lah ya wali kelas sudah merencanakan kegiatan K5-nya seperti apa gambaran kegiatannya seperti apa mungkin dari guru mapelanya sendiri gitu diharapkan ada keinginan untuk bergabung pada saat kegiatan K5 tersebut misalnya ada aktivitas yang mana mereka dapat mengisi materi pada saat kegiatan K5 gitu. Menurut Bu Yuanita sudah berapa persen mereka dapat melibatkan diri secara inisiatif? Kalau secara persen sih baru 30% gitu. Karena sulit sekali gitu dengan pemahaman yang kurang gitu ya mengenai kegiatan K5 ini. Jadi seolah-olah menyerahkan kepada wali kelas mengenai udah K5 itu tanggung jawabnya wali kelas. Jadi guru mapel sudah angkat tangan bahkan ada guru mapel tuh beranggapan bahwa K5 tuh sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi ada K5 PAI, ada K5 PJO. Padahal kan tidak seperti itu. Kita kan harus sama-sama ya Bu ya. Itu sih yang ingin ditingkatkan kembali gitu mengenai kolaborasinya. Jadi pada saat pombel nanti saya juga bisa ngobrol mungkin ya kalau ketemu sama guru mapelnya dan diharapkan sih saat pombel juga dihadirkan orang-orang yang lebih kompeten gitu dalam memberikan solusi untuk kegiatan kolaborasi ini bagaimana gitu kolaborasi yang tepat dalam kegiatan K5 antara wali kelas dengan guru mapel tersebut berat juga ya kalau begitu. Nah cara lain nih selain meminta bantuan kepala sekolah begitu kan ya bagaimana caranya agar merangkul guru mapel nih untuk mampu bekerja sama dan sadar akan tugasnya juga ada nggak cara lain yang dilakukan oleh guru? Ya mungkin saya akan mengusulkan untuk kegiatan pombel tadi mengisi pengisian materi pombel itu bertemakan mengenai K5 mungkin gitu ya soalnya biar semuanya paham gitu kalau K5 itu bukan hanya tugas dari wali kelas tapi seluruh pihak harus terlibat bahkan penjaga sekolah pun kalau bisa dilibatkan gitu jadi Bu Yuan ini akan mengadakan pombel agar semua guru selain wali kelas ya guru mapel itu dapat terlibat. Nah, apakah hal ini sudah dilakukan? Uh, Belum sih Bu, masih dalam rencana dan kayaknya saya baru kepikiran sekarang. Oke. Setelah kegiatan. Nah untuk merencanakan memberikan pombel ini tahapan apa saja yang akan Bu Yuan lakukan? Mungkin ya yang pertama saya lakukan yaitu komunikasi dulu pada kepala sekolah bagaimana kegiatan pembelajaran langsung kemudian apakah kepala sekolah juga dapat memberikan
solusi, atau misalnya sebelum kita ke Kombel mungkin bisa dibicarakan bersama apa gimana. Kemudian dilaksanakannya pun dalam waktu dekat-dekat lah, karena eh, kegiatan kelima ini bukan hal yang instan ya untuk dilaksanakan, tapi harus perlu perencanaan yang matang gitu agar kegiatan kelima ini bisa berdampak kepada peserta didik. Jadi tahapan awalnya yaitu komunikasi dulu ya, diskusi dulu dengan kepala sekolah untuk mengadakan lomba ini agar guru mapel ini tersadar gitu ya akan pentingnya kegiatan kelima. Eh, Kapan akan mulai dilaksanakannya ini diskusi dengan kepala sekolah dan lainnya? Dalam mungkin minggu-minggu ini sih dilaksanakan. Mudah-mudahan ya bisa dilaksanakan. Saya ingin tahu nih setelah dilaksanakannya diskusi dan perencanaan kembali itu dilakukan, saya ingin komunikasi lagi dengan juga, boleh? Jadi solusinya mungkin Bu Yulian sudah menemukan itu ya, gimana cara merangkul guru mapel, yaitu dengan tadi Bu Yulian merencanakan kembal. Oke, baik, setelah sesi coaching hari ini kita akhiri saja dulu. Kita ketemu lagi setelah Bu Yulian melaksanakan apa tahapan tadi yang pertama itu diskusi dulu dengan kepala sekolah. Baik, terima kasih Bu Mali atas apa komunikasinya. Alhamdulillah saya juga dapat menemukan solusi saya sendiri ya betul kegiatan coaching ini. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Dan saya sebagai observer sudah mencatat apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Meli. Untuk selanjutnya adalah tahap pasca observasi atau pasca supervisi ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Saya rasa Bu Meli sudah melaksanakan alur cerita dengan sesuai, bahkan proses mendengar dengan baik, juga melaksanakan prinsip coachingnya itu sudah sangat baik sekali. Nah, yang saya akan tanyakan pada saat ini ketika melakukan coaching, apakah indikator ketercapaiannya sudah dicapai oleh coach yang tadi Bu Meli coachkan? Boleh ceritakan kepada saya? Proses coaching tadi yang saya lakukan dengan Bu Yuan sudah bisa apa ya mengutarakan solusinya dengan baik. Saya sudah mengupayakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk dijawab oleh coach tadi, dan alhamdulillah Bu Yuan sebagai coach mampu menemukan solusinya. Iya, bagus sekali apa ya, sesuai juga dengan apa yang sudah saya catat ya Bu Meli. Saya akan menyampaikan hasil catatan dari observasi yang tadi coaching yang dilakukan oleh Bu Meli dengan Bu Yuanita, bahwa coach atau Bu Yuanita mendapatkan solusi sendiri dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Bu Meli sebagai coach secara reflektif tanpa adanya asosiasi atau pemberian solusi dari Bu Meli. Saya rasa itu sangat baik sekali dan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Nah, yang terakhir dari pengalaman coaching barusan, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kemampuan coaching yang ingin Bu Meli tingkatkan? Ada yang ingin saya tingkatkan. Pertama, fokus terhadap coach itu sendiri, karena sering terlupakan. Tiba-tiba oh ya tadi apa saya sering lupa gitu. Jadi yang ingin saya tingkatkan adalah fokus terhadap coach. Jadi saya bisa mendengarkan dengan rasa kepada coach, memberikan tanggapan dengan baik. Ya, bagus sekali Bu Meli. Mungkin refleksinya bisa nanti menjadi bahan perbaikan supaya kita menjadi, terutama Bu Meli, bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Meli. Sekian mungkin wawancara kita. Terima kasih Bu Rizky atas masukannya dan mau melakukan observasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iwan. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan melakukan observasi dari kegiatan coaching Bu Iwanita bersama nanti coaching. Saya akan melakukan penilaian dan melihat berdasarkan
misalnya mungkin apakah Bu Yonita ini sudah menerapkan alur kita ataukah sudah mendengarkan dengan aktif atau misalnya sudah fokus dengan coach dan bagaimana apakah sudah berjalan lancar percakapannya dengan coach atau tidak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yonita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya menerapkan alur cerita tersebut dengan runtut, baik, dan saya juga dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti agar mereka dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan saat dibantu saat diobservasi. Untuk kompetensi yang lebih spesifiknya mungkin saya ingin menjadi seorang pendengar yang aktif dan juga dapat berfokus pada coaching tersebut gitu. Jadi bagaimana si coaching tersebut mendapatkan perhatian penuh dari saya saat kegiatan coaching tersebut berlangsung. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya indikator pencapaian apa yang diinginkan dari percakapan coaching ini? Indikatornya yang pasti coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dan saya pun dapat mengembangkan kompetensi dari alur tirta tadi dilaksanakan dengan runtut dan lebih. Baik, mungkin itu saja percakapan praobservasinya. Nanti saya akan mulai proses untuk observasinya ketika Bu Yonita melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih Bu Yonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam, Bu Nita. Iya, tadi kita sudah janjian ya mau mendiskusikan sesuatu. Katanya Bu Rizky mau curhat. Apa yang kira-kira mau Ibu Rizky sampaikan? Bu Nita, pertama saya ucapkan terima kasih ya udah nyiapin waktu buat saya di sela-sela kesibukannya. Saya tuh sebetulnya ingin sharing dengan Bu Nita. Saya itu punya masalah di sekolah kaitannya ketika mengisi PMM, Bu Nita. Di sekolah saya itu ada beberapa orang guru senior sih, kalau disebutkan senior terlalu senior sih belum ya. Sebetulnya mereka itu kalau mau belajar itu mampu. Ketika mengerjakan tuntutan PMM, apalagi sudah ada kinerja itu, mereka itu eh, lebih cenderung menginvalkan tugasnya kepada saya ataupun rekan saya yang lain yang memang lebih muda dan memang lebih bisa dan peka terhadap IT. Itu masalahnya Bu Nita. Jadi saya merasa keberatan itu karena sebetulnya kalau mau belajar itu mereka itu bisa gitu. Jadi tujuan pembicaraan kita kali ini yaitu Ibu Rizky ingin mendapatkan solusi dari permasalahan rekan guru tersebut ya. Baik, untuk hal tersebut, apakah ada alasan lain dari guru yang tadi Ibu sebutkan? Apakah ada alasan mereka menginfak? Ya, ada hal lain tidak? Dari sisi selain dirinya sendiri gitu ya. Bu Nita, jadi rata-rata ya ada 2 atau 3 orang sebetulnya itu guru senior itu. Saya rasa alasan mereka tidak mau itu karena mereka gaptek gitu, Bu Nita. Jadi mereka itu belum menyentuh, belum bersentuhan langsung dengan laptop atau dengan teknologi, mereka sudah merasa takut sendiri, takut salah pencet, takut salah klik dan lain sebagainya. Padahal kalau mereka mau belajar, mereka mau terus berusaha, saya rasa bisa gitu Bu Nita. Baik, berarti selain dari kemampuan pribadi juga ada kurang motivasi mungkin. Iya betul, itu maksudnya. Iya. Baik, dari permasalahan ini gitu, apakah kira-kira yang sudah Bu Rizky pernah lakukan dalam menemukan solusinya gitu? Iya. Kalau berusaha mencari solusi, saya sudah ada mungkin beberapa kali gitu ya, beberapa hal yang sudah saya laksanakan. Yang pertama, saya berkomunikasi dulu dengan ibu kepala sekolah, apakah diperbolehkan gitu ya saya sebagai guru muda
mengerjakan pekerjaan yang memang seharusnya itu secara pribadi oleh guru senior. Nah, hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh ibu kepala sekolah dengan memberikan sosialisasi bahwa penggunaan teknologi itu harus diterapkan oleh setiap guru. Namun solusi tersebut tidak maksimal Bu Nita ketika pelaksanaannya, karena saya rasa supaya bisa itu mungkin berproses ya, tidak begitu saja ketika ibu kepala sekolah menginstruksikan guru yang lain itu bisa gitu, menurut saya gitu. Baru itu saja. Yang kedua, saya juga sudah melaksanakan KKG gitu ya, dengan pembukaan platform Merdeka Mengajar. Ketika membuka modul sih masih bisa sendiri, karena kan dari HP juga bisa ya, tinggal klik gitu setiap tema apa kan modul-modulnya bisa klik. Namun yang menjadi beratnya itu tetap saja ketika membuat aksi nyata gitu. Oh, baik. Kira-kira setelah ngobrol dengan kepala sekolah, kemudian mengadakan KKG, ada juga solusi yang lain yang mungkin Bu Rizky pernah terpikirkan sebelumnya atau gimana? Apakah kira-kira memungkinkan tidak untuk mendapatkan kegiatan seperti tutor sebaya dan lain sebagainya? Apakah mungkin tidak gitu ya? Dari Bu Rizky sendiri apakah sudah pernah melakukannya? Bagus juga itu ya saran dari Bu Nita, kalau kita mengadakan praktek langsung mungkin ya. Nah, untuk praktek langsung sepertinya belum ya Bu Nita, bisa jadi masukan juga. Tetapi dengan satu rencana di mana ketika memberikan materi juga harus menghadirkan orang yang kompeten gitu. Saya tuh ada selain untuk menjadi tutor sebaya juga bisa juga mungkin ya dengan menghadirkan ahli IT gitu ya, yang bisa membimbing guru-guru. Selain guru saya, guru senior juga kan bisa terlibat gitu. Siapa tahu dari situ mulai belajar dan sudah bisa merubah gitu untuk kepribadian guru tersebut gitu. Itu ide yang bagus terus itu untuk mendatangkan ahli IT juga ya Iya dalam gitu. kegiatan mungkin yang tadi KKG yang disebutkan. Dari KKG juga sebetulnya sudah ya mungkin ya sama ibu dilakukan tutor sebaya gitu. Untuk mendatangkan ahli itu mungkin dapat menjadi langkah selanjutnya ya Bu ya. Iya, iya. Kira-kira langkah nyata, aksi nyata apa nih kira-kira yang mau Bu Rizky lakukan untuk kedepannya? Sepertinya untuk penerapan penggunaan IT gitu kan tadi saya inginnya dari PMM itu ya, untuk membuat aksi nyata. Sedangkan aksi nyata itu banyaknya dibuatnya di Canva gitu ya, aplikasi Canva Bu Nita. Nah, saya ingin untuk lebih spesifiknya itu memberikan pelatihan pemanfaatan Canva untuk pembuatan aksi nyata dalam PMM gitu. Iya, bagus sekali Bu Rizky idenya. Kira-kira dapat dilaksanakannya kapan? Karena kita semester 1 itu sudah selesai ya Bu Nita, walaupun memang pada pelaksanaan aksi nyatanya itu kan masih bersama-sama gitu ya. Yang saya harapkan di semester kedua ini ketika harus membuat aksi nyata dalam PMM sehingga keluar sertifikat itu, guru-guru itu sudah bisa membuat aksi nyatanya sendiri gitu Bu Nita. Berarti kalau menanyakan masalah waktu, mungkin dalam kurun waktu 3 bulan ke depan lah ya, masih paling lama gitu, supaya bisa minimal membuat satu aksi nyata tapi dengan hasil karyanya sendiri. Oh, iya, baik. Untuk langkah-langkahnya yang akan Ibu Rizky ambil tindakan kegiatannya step by step-nya kira-kira bagaimana nih? Pasti ya yang nomor satu, sebelum saya memilih aplikasi atau apa direkam ahli IT, saya koordinasi dengan kepala sekolah bisa guru serta itu saya menghubungi orang yang kompeten bisa bisa bimbing guru-guru ya, dengan orangnya gitu berita, nanti tidak lupa ketika pelaksanaannya sesuaikan dengan jadwal atau kesibukan guru. Tidak lupa nanti rencana seperti itu gimana gitu. Wah, itu luar biasa Bu Rizky untuk kegiatan yang nanti kira-kira akan dilaksanakan ke depan ya dengan merencanakan pelatihan buat media apa itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Nanti saya tunggu kembali apakah kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan bagaimana dampaknya terhadap guru-guru ke depannya.
akan lebih mandiri dalam Nah, itu itu saja Mas Rizky ya. terima kasih atas arahannya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten dan juga hasilnya sesuai yang diharapkan. Kita bosan nanti kalau lain waktu saya ingin berpikir lagi ya. Siap. Terima kasih sudah menyampaikan permasalahan dari saya. Baik, sudah melakukan proses observasi ya. Kita akan melaksanakan pasca observasi sekarang berdasarkan hasil proses coaching antara Bu Yunita dan Bu Rizky. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Eh, Apa saja yang sudah Bu Yunita lakukan dalam proses coaching tadi untuk mencapai indikator pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan, saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga reflektif kepada Ibu Rizky sebagai coach saya. Kemudian saya juga menerapkan alur kita mulai dari mempertanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menanyakan kembali rencana aksi yang akan dilaksanakan dan bagaimana tanggung jawab dari coach tersebut untuk melaksanakan atau menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut. Alhamdulillah, coach juga sudah menemukan solusinya dengan langkah nyata yang lebih spesifik. Gitu. Baik, luar biasa ya Bu Yunita ini dalam proses coachingnya. Yang kedua, nah saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi dari proses coaching Bu Yunita dengan Bu Rizky. Saya lihat memang Bu Yunita ini sudah menerapkan alur ceritanya dari step by stepnya, mulai dari tujuan sudah nampak ya, sudah apa ya digambarkan dengan jelas kepada coaching. Kemudian Bu Yunita juga sudah berusaha mendengarkan aktif dan juga fokus terhadap coaching sehingga membuat coaching ini nyaman dalam percakapannya. Ya. Yang ketiga, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yunita berdasarkan percakapan coaching tadi. Kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan yaitu bagaimana menjadi seorang coaching tanpa memberikan solusi gitu ya. Jadi memang suka tidak sadar tanpa disadari bahwa sebagai coaching pun ingin memberikan sebuah solusi, padahal hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan agar coaching lah yang menemukan solusi itu Bu Yanita ya. Terima kasih, itu saja mungkin ya